Pernah nggak sih kamu bilang ke orang lain, maaf, aku introvert, atau kamu malah melewatkan banyak kesempatan karena kamu merasa diri kamu introvert? Kamu merasa, aku tuh nggak cocok bersosialisasi sama banyak orang, jadi aku cocoknya sendirian karena aku introvert. Jujur, kata-kata ini adalah kata-kata yang sering banget menghambat banyak orang. Dan kebanyakan orang-orang itu berlindung di balik kata-kata introvert karena mereka takut keluar dari zona nyaman. Nah, kali ini kita akan membahas berhenti untuk berlindung di balik kata introvert. Dan gimana sih tips-tipsnya biar kamu bisa terus berkembang kalau kamu sekarang lagi merasa ada di fase ini. Oke, sebelum itu, kita bakal membahas apa sih itu introvert. Jadi menurut Carl Jung, yang memberikan konsep introvert ya teman-teman, di mana beliau adalah psikolog asal Swiss pada tahun 1920-an. Beliau menyatakan bahwa introvert merupakan kepribadian yang cenderung mendapatkan energi ketika dia sendirian. Dan energinya didapatkan bukan dari interaksi sosial. Ciri-ciri orang introvert, yang pertama lebih suka mendengar, butuh waktu sendiri untuk recharge energi, terus tidak nyaman berada di keramaian. Yang perlu digarisbawahi adalah introvert itu bukan pemalu ya guys. Dan menurut teori Big Five Personality Traits, setiap orang punya spektrum antara introvert dan extrovert. Dan kamu mungkin lebih cenderung ke introvert, atau bahkan bisa lebih cenderung ke extrovert. Nah, masalahnya adalah banyak orang yang ngaku-ngaku introvert, padahal sebenarnya mereka nggak introvert. Mereka mungkin belum pernah ngasah skillnya, terus trauma karena bolak-balik ditolak sama orang lain, dan juga bisa jadi mereka takut untuk mencoba hal-hal baru. Nah, hal ini yang sangat disayangkan karena ini akan menghambat seseorang untuk terus berkembang ya teman-teman. Dan di sini memang perlu kejujuran pada diri sendiri, apakah diri kamu itu benar-benar introvert atau hanya menderita kecemasan sosial? Apakah kamu memang lebih nyaman sendiri atau kamu lebih takut untuk ditolak sama orang lain? Atau kamu tidak cukup percaya diri untuk berbicara dengan orang lain? Karena ini sangat-sangat berbeda ya teman-teman. Dan faktanya adalah banyak orang yang mengaku introvert padahal mereka menderita social anxiety, terus insecure, terus ada trauma-trauma di masa lalu yang ini sebenarnya harus di-healing, harus diperbaiki. Nah, setelah kamu sadar kalau kamu itu introvert atau bukan ya teman-teman, kalau kamu memang merasa kamu bukan introvert, kamu merasa diri kamu menderita anxiety atau kecemasan sosial atau hal-hal emosi-emosi level rendah, kali ini aku bakalan menyambungkannya dengan Map of Consciousness dari David R. Hawkins. Dimana kalau kamu ada di level force, level energi yang rendah, ya kamu bakalan merasa diri kamu itu rendah. That's why kamu mungkin menganggap diri kamu introvert, padahal memang kamu dalam keseharian itu memiliki level emosi yang rendah. Jadi ya kamu malas untuk melakukan suatu hal. Dalam skala Map of Consciousness dari David R. Hawkins, di sini ada 7 level emosi force. Yang pertama rasa malu. Karena kebanyakan orang introvert itu merasa kalau dirinya itu pemalu. Padahal introvert itu bukan karena dia pemalu. Ya, introvert itu balik lagi ke yang sebelumnya. Introvert itu karena dia mendapatkan energinya dari kesendirian. Lalu yang kedua ada rasa bersalah. Ini level energinya 30, lebih tinggi lagi dari rasa malu. Cuman ini masih rendah ya teman-teman. Terus dilanjut lagi dengan yang lebih tinggi ada apati, terus lebih lanjut lagi ada takut, di atasnya lagi ada hasrat berlebih, di atasnya lagi ada marah, dan di atasnya lagi ada sombong. Nah, kalau kamu merasa diri kamu introvert, padahal sebenarnya kamu cenderung memiliki emosi-emosi level rendah yang harusnya kamu healing. Contohnya adalah ketika kamu merasa takut untuk ditolak oleh orang lain. Ya, ini level emosinya ada di tingkat fear atau takut. Atau kamu merasa malu untuk bersosialisasi dengan banyak orang, ini level energinya sangat rendah ya teman-teman, ada di level malu. Atau bisa jadi kamu berlindung di kata aku lebih nyaman sendiri, padahal kamu ingin menghindari rasa sakit hati, ini level energinya juga ada di level rendah. Paling tinggi mentok-mentok ada di pride ya teman-teman, atau sombong. Semua energi force ini yang akan membentuk kamu seakan-akan kamu itu introvert, padahal kamu itu sebenarnya nggak introvert teman-teman. Bisa jadi kamu extrovert. Nah, saran dari aku adalah minimal kamu bisa menaikkan level emosi energi kamu. Minimal kamu harus mencoba untuk berani. Karena berani adalah level emosi tingkat power yang pertama. Dan ini memang harus dilatih ya teman-teman. Kalian harus benar-benar mencoba. Kalau kalian sekarang merasa lebih banyak condong ke emosi-emosi yang cenderung levelnya force atau level energinya rendah, aku lebih menyarankan untuk kalian healing terlebih dahulu.
Dan ini perlu digarisbawahi untuk kalian. Menurut Eckhart Tolle, aku nggak tahu cara pronunciation-nya, tapi menurut beliau, pada bukunya The Power of Now, beliau mengatakan bahwa ego itu suka identitas yang tetap. Ia takut akan perubahan yang berarti itu ketidakpastian. Dan yang perlu digarisbawahi adalah kamu itu bukan jiwa yang tetap ya teman-teman. Kalian itu sangat bisa untuk berkembang. Beberapa saran dari aku untuk kalian yang mau healing, melepaskan trauma atau emosi-emosi kalian, kalian bisa yang pertama mencoba meditasi. Meditasi ini ada banyak teman-teman. Meditasi ini bisa meditasi Ho'oponopono atau meditasi suwung. Terserah kalian mau mencoba yang mana. Lalu yang kedua, kalian bisa mencoba metode Sedona Method. Lalu kalian juga bisa melakukan afirmasi positif. Tapi sebelum kalian melakukan afirmasi positif, alangkah baiknya kalian melepaskan dulu emosi-emosi level force yang kalian punya. Dan ini memang harus dipraktikkan secara terus-menerus. Ketika kalian merasakan emosi-emosi yang gak nyaman, kalian harus rutin untuk melakukan metode pelepasan. Jadi ya berhentilah bersembunyi di balik kata introvert. Karena manusia itu punya potensi lebih besar, jauh lebih besar daripada apa yang kamu bayangkan. Dan keputusannya ada di kalian sendiri. Apakah kalian ingin berkembang, mau berkembang, mengizinkan diri kalian berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, atau tetap berhenti di level kalian sekarang. Dan jadilah versi diri kamu yang terbaik, dan lepaskan semua label-label yang kalian punya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian merasa konten ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.